Oke teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku di sini bakal memberikan penjelasan dan diskusi mengenai business plan. Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang business plan, kenalan dulu yuk. Oke, namaku Haflan Alfiri Widrayat. Aku mahasiswa jurusan manajemen tahun 2017. Jadi aku sekarang semester 6. Itu ada email dan nomor HP kalau mau diskusi lebih jauh nanti setelah ini ya. Dan itu ada pencapaianku sebelumnya. Jadi aku udah juara 1 Mawapres di FEB selama 2 tahun 2018 dan 2019. Dan aku juga juara 1 Business Innovation di VIP Group Youth Innovation yang diadain oleh VIP Group. Dan yang ketiga aku juga menjadi delegasi Indonesia di conference-nya Harvard University untuk Asia di Kazakhstan tahun 2019 di bidang global ekonomi dan bisnis. Dan itu mimpiku, aku pengen jadi businessman dan investor yang ahli supaya bisa ngajarin banyak orang tentang bagaimana cara berbisnis yang baik dan bagaimana cara investasi. Oke, kita lanjut. IPT Business Plan. Oke, apa itu business plan? Jadi business plan itu sama kayak KTI atau esai ya. Jadi kalau misalkan KTI menjelaskan tentang inovasi atau hal yang berbau ilmiah, business plan membahas tentang bisnis kalian atau membahas tentang rencana bisnis kalian. Kalau misalkan kalian udah buka bisnisnya, itu kalian jelasin tentang bisnis kalian. Kalau misalkan kalian belum buka bisnisnya, itu menjelaskan tentang rencana bisnis kalian. Oke, kenapa sih kita perlu bikin business plan? Jadi apapun background kita, apapun jurusan kita, itu penting banget karena kalau misalkan kita mau buka bisnis, ini kemampuan ini akan berguna banget buat kita semua dalam menjalankan atau membuka bisnis kita. Oke, kenapa sih kita perlu bikin business plan? Yang pertama sebagai tolak ukur bisnis sehari-hari. Jadi nih, kalau misalkan kalian buka bisnis kan kalian itu bakal ngelakuin hal-hal kayak produksi, pemasaran, dan itu nggak punya acuan kalau kalian nggak ada business plan. Kalau misalkan kalian punya business plan, kalian punya acuan atau patokan. Jadi selama 3 bulan kalian ngapain gitu misalkan. Terus 3 bulan selanjutnya kalian ngapain. Dan itu bikin gerak-gerik kalian dalam bisnis itu menjadi tertata. Beda dengan kalau kalian nggak punya business plan seperti itu. Walaupun mungkin nanti ada revisi strategi atau perubahan strategi, itu tetap ada patokannya dengan bisnis plan kalian. Beda dengan kalian nggak punya bisnis plan. Kalau misalkan kalian nggak punya bisnis plan, mungkin perubahan strateginya akan lebih banyak dibandingkan kalian kalau udah punya bisnis plan seperti itu. Oke, selanjutnya adalah sebagai persyaratan pinjaman ke lembaga keuangan ya, atau bank. Nah, biasanya bank mungkin ada ya yang nggak ngasih persyaratan ini. Tapi kalau misalkan mereka tahu bahwa kalian orang berpendidikan, mereka akan meminta ini supaya tahu gambaran bisnis kalian seperti apa dan supaya yakin kalau bisnis kalian itu layak untuk dipinjamkan modal. Kayak gitu. Oke, selanjutnya untuk menarik minat investor. Sama ya kayak tadi, cuman bedanya ini untuk meyakinkan investor bahwa kalian untuk diberikan investasi di bisnis kalian. Nah, kalau misalkan penjelasan kalian dengan verbal ya mengenai bisnis kalian dirasa masih kurang, bisnis plan kalian ini akan menjadi penjelasan tambahan buat mereka. Jadi kalau misalkan ingin mengetahui lebih lanjut tentang bisnis kalian, para investor ini bisa dengan mudah membaca bisnis plan kalian. Jadi udah nggak perlu tanya-tanya lagi seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang keempat ada agar fokus pada tujuan bisnis. Jadi dalam pembuatan bisnis plan, nanti kita bakal bikin tujuan, visi dan misi seperti itu. Dan itu bikin kita punya arah gimana mencapai tujuan-tujuan itu. Seperti itu. Kita nanti bakal bikin gimana cara mencapainya, terus juga apa yang kita capai. Dan itu penting dibandingkan kita nggak punya bisnis plan seperti itu. Agar kita punya arah. Selanjutnya, apa aja sih bagian dari bisnis plan? Oke, kita sekarang harus mulai fokus nih, karena ini adalah bagian yang paling penting dari bisnis plan. Oke, yang pertama ada cover. Inti dari cover ini adalah jelaskan identitas bisnis kalian. Kayak misalkan nama bisnisnya apa, terus juga
nama perusahaannya apa, dan ada keterangan kayak Instagram kalian, WA kalian, dan email kalian untuk kalau misalkan investor tertarik menghubungin kalian, mereka tinggal hubungi nomor-nomor di situ atau email-email di situ. Nah, selain itu penting juga untuk bikin desain yang menarik. Mungkin di sini ada yang jago desain ya, jadi bisa bikin desain yang lebih menarik daripada yang aku bikin. Itu sampul beberapa business plan yang aku bikin sebelumnya. Nah, intinya penting banget buat bikin desain yang menarik supaya para investor tertarik buat ngebuka lembaran-lembaran selanjutnya dalam bisnis plan kalian. Oke, selanjutnya ada ringkasan eksekutif. Ada yang baru dengar mungkin ya. Nah, ringkasan eksekutif ini sama kayak abstrak di bagian KTI. Jadi di sini kayak rangkumannya dari bisnis plan kalian. Nah, di sini menjelasin beberapa hal. Apa saja beberapa hal itu? Yang pertama ada nama perusahaan kalian. Terus jenis produk yang akan ditawarkan, target pasar atau konsumen kalian seperti apa. Di sini jelasin secara singkat-singkat aja ya. Karena nanti ada segmen khususnya untuk produk dan target pasar. Terus yang selanjutnya adalah strategi untuk memenangkan persaingan. Bagaimana cara kita mengalahkan kompetitor dan bagaimana cara kita bergerak di pasar juga dijelasin di sini. Terus jumlah modal yang dibutuhkan dan penggunaannya secara garis besarnya aja. Jadi kalian bisa jelasin ini untuk produksi, untuk membeli supply. Udah, nggak usah terlalu banyak di bagian ini. Karena ada bagian segmen khususnya untuk itu. Terus juga BEP. Di sini juga hasilnya aja. Nggak usah perhitungannya. Hasilnya aja kasih tahu, oh BEP kita atau break even point kita itu sekian. Kalau misalkan kalian belum paham mengenai BEP, itu nanti ada segmen khususnya buat aku jelasin BEP itu apa. Nah, ringkasan eksekutif itu cuma 1 halaman, jadi nggak boleh lebih dari 1 halaman. Jadi jelasin secara singkat-singkat aja dan jangan lebih dari 1 halaman. Dan juga jangan berupa poin-poin. Jadi ini bentuk narasi, bener-bener kayak abstrak lah, kayak abstrak. Jadi ya narasi, bukan poin-poin. Oke, selanjutnya daftar isi. Ini tujuannya kalian udah mengerti ya. Jadi agak memudahkan investor atau bank tadi atau siapapun yang baca itu agak mudah untuk langsung tahu mana yang ingin mereka lihat. Jadi mereka langsung bisa membuka lembaran langsung ke tujuan apa yang ingin mereka lihat kayak gitu. Jadi mereka nggak perlu buka lembaran satu-satu kalau misalkan mereka ingin membaca bagian tertentu. Oke, selanjutnya latar belakang bisnis kalian. Nah, ini mulai nih penjelasan-penjelasan yang lebih panjang. Nah, di sini latar belakang bisnis kalian jelasin kenapa sih kalian ingin membuka bisnis ini gitu. Jangan bicara tentang keuntungan ya di sini. Karena bagi orang yang paham bisnis, keuntungan itu hanya tujuan jangka pendek sebenarnya. Nah, tujuan jangka panjangnya nanti aku jelasin. Di sini juga kalian bisa bikin atau kasih data-data yang mendukung bisnis kalian. Misalkan kasusnya bisnis kafe ini ya. Datanya dari WHO misalkan yang menjelaskan bahwa meminum kopi saset tuh berbahaya untuk kesehatan misalnya. Nah, disitulah pentingnya bisnis kafe itu hadir di tengah-tengah pasar yang seperti ini gitu. Nah, kalian bisa jelasin itu gitu di sini. Data-data yang mendukung bahwa oh bisnis kalian ini perlu untuk hadir di sini gitu. Terus yang ketiga itu adalah tujuan jangka panjang tadi, ya ini noble purpose. Nah, di sini jelasin nih tujuan-tujuan yang baik dari bisnis kalian. Seperti itu. Jangan jelasin keuntungan. Jadi kalau misalkan kalian tuh jelasin kenapa bisnisnya hadir. Bisnis hadir itu karena misalkan adanya realita bahwa masyarakat Indonesia masih melakukan kegiatan yang tidak sehat. Sehingga kami ingin hadir untuk mengedukasi masyarakat agar mau meminum kopi, misalkan kopi olahan, misalkan seperti itu. Maksudnya kopi yang digiling gitu ya maksudnya ya. Kopi minuman kafe seperti itu agar menjalani hidup yang lebih sehat seperti itu. Nah, tujuan-tujuan yang baik seperti ini atau noble purpose seperti ini penting. Karena gini, bagi bisnis seperti yang aku jelaskan tadi ya, bagi orang yang udah paham bisnis, keuntungan itu tujuan jangka pendek. Jadi kalau misalkan kalian hanya mencapai keuntungan, tujuan-tujuan pendek seperti ini bikin kalian bisnisnya nggak punya kekuatan untuk sustain. Jadi kalau misalkan kalian hanya mengejar keuntungan, kalian tuh akan melakukan apapun untuk keuntungan. Sedangkan itu belum tentu baik untuk bisnis kalian. Kalau misalkan kalian punya noble purpose untuk menjalankan bisnis kalian tuh punya suatu kekuatan untuk sustain. Kalian punya tujuan agar bisnis kalian itu bisa sustain. Seperti itu. Dan ini
timbal balik buat konsumen atau masyarakat. Jadinya masyarakat memberikan value kepada kalian, kalian juga memberikan value kepada masyarakat atau konsumen yang kalian tuju. Kayak gitu. Oke, lanjut. Sekarang kita jelasin tentang deskripsi perusahaan ya, atau profil perusahaan kalian. Ini terserah nama subbabnya mau apa, mau deskripsi perusahaan atau profil perusahaan. Jadi di sini kalian jelasin tentang what, bisnis seperti apa yang kalian inginkan atau yang akan kalian buka. Jelasin juga kapan berdirinya kalau udah kalian bangun ya. Kalau belum, jelasin aja. Di sini bisnis kalian bergerak di bidang apa, produk kalian seperti apa. Tapi jangan jelasin panjang mengenai produk karena nanti ada segmen khusus untuk produk. Nah, lalu ada forward. Di sini jelasin visi dan misi kalian. Jadi di sini aku juga lupa sih jelasin tentang misinya. Jadi visi itu adalah impian. Kalau visi itu impian. Visi adalah harapan dan impian kalian dari adanya bisnis ini. Misalkan kalian menjelaskan bahwa visi kalian adalah ingin menjadi bisnis fashion nomor 1 dalam hal market share misalkan di Surabaya dalam jangka waktu 40 tahun misalkan. Seperti itu. Dan misinya itu adalah gimana cara kalian menyampai atau mengejar target atau visi yang udah kalian bikin. Itu adalah how-nya, bagaimana kalian mengejar visi kalian. Seperti kalau misalkan misinya adalah menjadi bisnis fashion yang berfokus pada konsumen misalkan. Terus bergerak fokus kepada kepuasan konsumen misalkan, seperti itu ya. Jadi misinya adalah how-nya. Kalau visinya ada harapannya, adalah tujuannya, nah misinya adalah how-nya. Seperti itu. Oke, ini tips untuk membuat visi dan misi ya. Jadi harus smart. Yang pertama ada spesifik, jelas. Tujuan kalian tuh jelas, ingin menjadi bisnis nomor 1. Dan measurable, artinya bisa diukur. Diukurnya dalam hal apa? Market share tadi. Market share tuh kayak berapa persentase pasar yang kalian kuasai di pasarnya. Nah, lalu achievable. Jadi mungkin untuk kalian capai gitu. Dan kalian masih sanggup untuk mencapai itu gitu. Dan realistic. Artinya tujuannya, visinya itu nggak aneh-aneh gitu ya, nggak real, nggak nyata. Itu masih kalian bisa capai, seperti itu. Dan timely, artinya dikasih jangka waktu. Kayak tadi kan aku bilang dalam jangka waktu 40 tahun nih untuk mencapai bisnis nomor 1 di Surabaya, misalkan kayak gitu. Nah, ini adalah tipsnya dalam membuat visi. Kayak gitu. Mungkin ada perusahaan yang nggak memakai ini sih, tapi lebih baik kalau kalian memakai ini agar kalian lebih lengkap dalam menjelaskan visi kalian. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah aspek kunci dari business plan. Ini bukan subbab ya. Jadi ini aku jelasin bahwa di business plan itu 4 aspek ini perlu untuk dijelasin. Jadi yang pertama ada sumber daya manusia, kedua ada strategi pemasaran, ketiga rencana operasional, analisis keuangan. Kenapa ini kalian perlu tahu? Karena business plan itu sebenarnya formatnya tuh bebas. Artinya sekreatif kalian. Kecuali kalau misalkan kalian ikut lomba dan dia udah ngasih formatnya. Itu beda hal lagi. Tapi bagaimanapun formatnya, kalian harus berpatokan pada 4 ini. Jadi walaupun kalian kebingungan ingin membuat business plan seperti apa, 4 hal ini adalah inti yang perlu dijelasin. Seperti itu. Apapun formatnya, bagaimanapun formatnya, 4 hal inilah yang biasanya dijelasin di business plan. Oke, yang pertama ada aspek sumber daya manusia atau struktur organisasi, atau biasa disebut dengan struktur organisasi atau gambaran tim pengelola usaha. Nah, pertama bagian ini ada profil tim. Di sini jelasin profil masing-masing anggota kalian. Anggota tim pengelola usaha, nama, keterampilan, hobi, dan pengalaman. Itu jelasin di sini. Pengalamannya jangan pengalaman jatuh di got misalkan ya. Jangan. Pengalamannya ya pengalaman yang itu berhubungan dengan bisnis ini gitu. Misalkan dia pernah kerja di bidang SDM misalkan selama 10 tahun misalkan, atau selama setahun, selama 2 tahun. Intinya pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan bisnis ini. Terus selanjutnya lagi ada struktur organisasi. Di sini kalian gambarin struktur organisasinya ya. Kalau misalkan cara menggambar struktur organisasi itu ada pelatihannya sendiri. Jadi itu bahasan yang berbeda, tapi secara sederhana mungkin kalian bisa bikin lah ya struktur organisasi itu seperti apa. Oke, ini bagian aspek sumber daya manusia. Nah, ini analisis SWOT. Analisis SWOT ini bisa masuk ke pemasaran atau bisa berdiri sendiri. Di sini kadang aku lihat teman-teman masih pada kebalik-kebalik. Nah, ini sebenarnya
aturannya bikin SWOT. Jadi yang pertama strength. Jelasin kekuatan internal kalian. Jadi jangan jelasin tentang eksternal. Kekuatan yang ada di dalam perusahaan kalian atau bisnis kalian. Misalkan kalian jelasin kami memiliki tim yang ahli di bidangnya selama 10 tahun misalkan gitu ya. Atau kami memiliki kedekatan dengan supplier gitu misalkan. Seperti itu. Intinya adalah kekuatan-kekuatan internal yang kalian miliki gitu. Terus jelaskan kelemahan internal kalian di bagian weakness, bukan eksternal. Jadi misalkan kalian jelasin pasar yang sulit dijangkau, itu jangan. Itu adalah eksternal, bukan internal kalian. Kayak gitu. Nah, terus selanjutnya adalah opportunities, ya. Ini peluang ya. Tapi di sini jelasin peluang eksternal. Kayak misalkan pasar yang masih banyak, misalkan pasar yang masih luas, pasar yang masih belum dijangkau misalkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada threats misalkan. Ada threats dan itu dari eksternal juga. Jadi jelasin ancaman dari eksternal. Jelasin ancaman dari eksternal bukan dari internal kalian misalkan. Misalkan kalian jelasin karyawan kalian yang mudah untuk keluar misalkan, mudah untuk resign. Itu bukan ancaman. Itu kelemahan karena itu dari internal. Nah, kalau misalkan eksternalnya itu kayak banyaknya kompetitor misalkan, banyaknya kompetitor atau banyaknya pesaing kayak gitu. Itu bisa jadi ancaman eksternal. Intinya SW-nya itu internal, OT-nya itu eksternal. Jangan kebalik-balik di sini. Oke, selanjutnya adalah strategi pemasaran atau 4P. Nah, di sini jelasin mengenai produk, gambaran produk kalian seperti apa, kegunaannya apa, dan fungsinya untuk apa bagi konsumen kalian seperti itu. Di sini kalian juga bisa jelasin nilai-nilai yang ada dalam produk kalian sehingga para konsumen bisa secara terus-menerus memakainya seperti itu. Nah, jelasin juga harganya. Tapi di sini juga jangan jelasin harganya doang, jelasin strateginya. Seingat aku itu ada berapa strategi ya, tapi yang aku ingat itu ada 2 sih yang paling aku ingat. Jadi strategi untuk menetapkan harga itu ada 2. Jadi ada dari biaya produksi kalian yang pertama, jadi didasarkan biaya produksi itu sekalian ngambil untung berapa. Terus ada yang kedua dari pesaing misalkan. Kalau misalkan pesaingnya ngasih harga 15.000 misalkan, kalian ingin lebih murah dari pesaing. Nah, itu namanya strategi yang didasarkan dari pesaing. Seperti itu. Jadi kalian bisa ngambil 14.000 misalkan ya, dan pesaing kalian 15.000. Walaupun produksi kalian misalkan cuma 2.000, itu nggak apa-apa. Itu namanya strategi penetapan harga dari pesaing kayak gitu. Itu ada 2 ya. Terus selanjutnya promosi. Terus di sini jelasin strategi promosi kalian seperti apa. Di sini pelajari tentang bauran pemasaran. Ada macam-macam. Kalian bisa baca lebih lanjut. Kalau misalnya jelasin sesuatu bakal lebih panjang banget. Di sini komunikasi pemasaran atau bagaimana cara kalian menjangkau konsumen itu dijelasin di promosi ini, entah lewat sosial media, website, dan macam-macam. Ada beberapa tips di sini ya. Aku kasih tahu, jangan selalu berpatokan pada misalkan pesaing punya website, kalian punya website juga, jangan. Kalian harus punya justifikasi kenapa kalian perlu ini untuk mengkomunikasikan, perlu A, perlu B untuk mengkomunikasikan produk kalian kepada konsumen. Kalau kalian bilang, kami butuh website gitu. Kenapa butuh website? Karena gini, biaya website itu besar. Dan kalau misalkan hasil yang didapatkan itu nggak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, ya lebih baik kalian nggak usah pakai. Kayak gitu. Jadi nggak semua bauran pemasaran, nggak semua cara promosi itu harus kalian lakuin. Nggak perlu. Cari cara yang paling sesuai dengan bisnis kalian dan konsumen kalian. Kayak gitu. Kalau misalkan target pasar kalian misalkan orang tua ya misalkan, jangan kasih aplikasi, mereka nggak paham. Jangan kasih website, mereka nggak paham. Kasihlah sales yang langsung datang ke konsumen kalian. Nah, intinya kayak gitu. Jadi pilih sesuai dengan konsumen kalian. Terus selanjutnya adalah place. Di sini jelasin tempat kalian di mana, dan kalau bisa jelasin kenapa kalian pilih tempat itu. Entah strategis, entah dekat dengan supplier atau dekat dengan distributor, terserah. Itu yang penting ada justifikasinya kenapa kalian memilih tempat ini. Seperti itu sebagai lokasi bisnis kalian. Terus selanjutnya ada ngulang ya slide-nya ya.
Oke, selanjutnya ada analisa konsumen, yakni STP ya, bisa disingkat STP. Jadi di sini jelasin segmentasi, target pasar dan positioning. Di sini ada yang sering kebingungan aku lihat bedanya segmentasi dan target pasar. Nah, segmentasi itu adalah konsumen kalian, penjelasan konsumen kalian secara umum. Jadi misalkan segmen kalian adalah pelajar di Surabaya, udah sampai situ aja. Jadi secara umum aja. Bedanya dengan target pasar itu lebih spesifik. Target pasar itu bilang nanti pelajar di Surabaya berumur 13 sampai 18 tahun yang hobi memakan buah-buahan misalkan. Suka dengan produk minuman buah-buahan. Kayak gitu. Dan hobi nongkrong misalkan. Itu kalian jelasin umurnya sekian, pendapatannya sekian, terus juga tinggalnya di mana, itu kalian jelasin di sini lebih detail kalau di target pasar. Lebih spesifik. Nah, ketiga, jelasin positioning. Aku akan jelasin positioning di segmen selanjutnya. Oke, positioning ini ada 5 ya. Ada reactor, defender, prospector, analyzer with innovation, dan without innovation. Ini bisa kalian baca lebih lanjut apa saja ini. Karena kalau kalian nggak ngerti ini, positioning kalian jadi nggak jelas. Seperti itu. Kalau aku jelasin ini bakal lebih panjang banget nanti. Ini aja udah panjang ya. Udah 21 menit. Oke, kita lanjut. Untuk positioning kalian baca ini ya. Intinya positioning ini adalah posisi kalian di pasar seperti apa. Posisi bisnis kalian itu di pasar ngapain dan seperti apa. Kayak gitu. Oke, rencana operasional. Ini ada diagram alur produksi sama milestone. Bagi yang bikin PKM mungkin milestone tuh udah paham ya. Jadi ada yang tabel yang berapa bulan yang biasanya dikasih merah-merah atau biru-biru itu. Nanti aku kasih contoh. Nah, diagram alur produksi ya jelasin alur produksi kalian dengan diagram ya. Dari A sampai Z. Terus milestone gambarkan dengan tabel. Beda. Tadi diagram, ini tabel. Rencana secara garis besar apa yang akan kalian lakukan selama 1 tahun ke depan. Seperti itu. Jadi inilah tadi yang aku bilang patokan-patokan ya. Jadi kalian punya patokan, kalian harus ngapain dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini rencana operasional yakni diagram alur bisnis atau proses bisnis. Bisa kalian lihat kayak gini. Ini salah satu contohnya gitu. Intinya gambarkan seperti ini bisnis kalian seperti apa, proses produksinya, pemasarannya atau apapun. Terus yang selanjutnya adalah milestone-nya. Nah, ini kayak gini nih. Contohnya, jadi kalian jelasin di bulan sekian sampai bulan sekian kalian ngapain, bulan sekian sampai bulan sekian kalian ngapain. Digambarkan dalam tabel seperti ini. Kalau misalkan kalian masih bingung bisa di-pause untuk melihat gambarnya. Dan selanjutnya ada analisis keuangan. Nah, di sini adalah gambarkan perhitungan pengeluaran dan pemasukan dari bisnis kalian. Kalau misalkan masih rencana, ya kira-kira aja pengeluaran kalian buat apa aja dan pemasukan kalian buat dari mana aja, seperti itu. Dan sertakan perhitungan BP. Nanti aku kasih lihat gambarnya. Oke, ini pengeluaran dan pemasukan atau biasa disebut dengan laporan laba rugi. Sebenarnya masih banyak laporan lain, cuman di business plan biasanya yang dimasukin yang ini. Nah, ini adalah contoh yang sederhana ya. Biasanya ada contoh yang lebih ribet, tapi aku kasih contoh yang lebih sederhana. Di sini ada pendapatan tuh, pendapatannya sekian, terus ada pengeluarannya biaya-biayanya buat apa aja. Kayak gitu. Jadi nanti aku jelasin lagi 2 jenis pengeluaran. Kalau misalkan di sini jelasin aja semua pengeluarannya buat apa. Seperti itu. Dan jelasin pemasukannya kira-kira berapa kalau misalkan kalian belum buka bisnisnya. Kalau misalkan kalian udah buka, itu jelasin aja tahun-tahun atau bulan-bulan sebelumnya seperti apa. Ini ada contoh yang lebih ribet lagi dan misalkan pendapatannya dari 2 ya, dari 2 sumber. Ini ada penjualan, ada pendapatan sewa. Kayak gitu. Dan ini sama kayak tadi biaya-biayanya juga. Jadi pendapatannya dikurangin biaya, jadi laba bersihnya dapat sekian. Oke. Nah, BP. Nah, BP ini biasanya anak-anak yang paling bingung di bagian ini ya. Jadi BP ini rumusnya ya ini. Fixed cost dibagi price per unit dikurangi variable cost per unit. Ini kalau BEP-nya unitnya. BEP itu ini. Bagi yang kalian belum tahu BEP itu, BEP itu adalah balik modalnya kalian. Jadi kalau BEP-nya unit, kalian tuh baru balik modal, pas balik modal nggak untung nggak rugi, itu setelah jual berapa. Itu kalau unit. Kalau misalkan rupiah, BP rupiah itu kalian itu dapat nggak untung nggak rugi atau balik modal itu setelah dapat pendapatan berapa. Dan ini beda rumusnya seperti itu.
Kalau misalkan satu produk enak, ini satu produk kayak gini nih. Nah kalau misalkan produk yang bermacam-macam itu yang agak susah. Ada rumusnya sendiri dan itu lebih ribet kalau dijelasin. Kalau misalkan kalian mau salah satu ya ini. Kalau misalkan produk kalian banyak, kalian maunya salah satu jelasinnya ya jelasin aja salah satu dari rumus ini. Lalu Kak, apa bedanya fixed cost sama variable cost? Fixed cost itu adalah biaya yang dikeluarkan tapi nggak berhubungan dengan produksi. Jadi mau produksi kalian berapapun, itu ya tetap fixed cost-nya segitu gitu. Fixed cost itu kayak beli peralatan sih biasanya. Jadi kayak misalkan beli kompor misalkan buat masak ya. Kan kompor cuma sekali tuh. Cuma sekali pakai. Dan itu ya dipakai secara terus-menerus. Berapapun produksi kalian ya kompornya itu gitu. Kalian nggak beli kompor-kompor lagi kecuali kalau rusak. Nah itu fixed cost. Jadi berapapun produksi kalian ya biayanya tetap segitu. Nah kalau variabel itu kebalikannya. Jadi kalau misalkan semakin banyak produksi kalian ya semakin banyak biayanya. Itu bergantung pada produksi kalian. Kalau misalkan kafe ya, misalkan kafe itu misalkan cupnya tuh variable cost. Atau biaya bahan bakunya itu variable cost. Jadi semakin banyak kalian produksi ya semakin gede biayanya. Begitupun sebaliknya. Kayak gitu. Oke, kalau price jelas ya harga per unitnya berapa dan ini rumusnya gitu. Oke, lanjut. Ada yang namanya ROI juga. Tadi aku lupa nulis itu ya. Jadi selain BEP untuk jelasin bahwa gimana pendapatan kalian itu juga bisa lewat ROI. ROI itu adalah return on investment. Jadi berapa sih persentase kalian untung kalian dalam 1 bulan misalkan ya, atau dalam 1 tahun itu berapa sih persentase keuntungan kalian dari modal yang kalian keluarin, dari investasi yang kalian keluarin. Misalkan nih kalau di rumus ini keuntungannya misalkan 1 juta dan modalnya 10 juta, berarti 0,1 kan pendapatan kalian atau 10% pendapatan kalian dari modal kayak gitu. Yang kedua juga sama lah, cuman ini lebih ribet lagi, maksudnya lebih panjang lagi penjelasannya. Ada total penjualan dikurangin investasi, yang itu maksudnya adalah keuntungan ya, sama aja, dan dikali 100%. Oke, nanti kalau misalkan kalian bingung, kalian bisa tanya-tanya lebih lanjut. Nah, ini masuk ke bisnis model kanvas ya. Jadi kita tadi bicara tentang bisnis plan. Nah, ini bisnis model kanvasnya. Nah, apa sih bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas itu kayak rangkuman dari bisnis plan kalian, cuman dalam bentuk tabel. Jadi di sini kalian cuman bikin list-list aja, nggak bakal penjelasan panjang-panjang. Bikin list-list aja. Kecuali kalau misalkan kalian memang diminta buat jelasin ini lebih jauh. Tapi kalau nggak diminta ya kalian bikin list-list aja di sini. Nanti aku kasih lihat contohnya. Nah, aku jelasin nih. Untuk menggambarkan ini BMC, menjelaskan BMC, aku next aja ya, karena gambar selanjutnya lebih mudah buat dipahami. Oke, di sini ada key partner. Jadi key partner ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan kalian, dan itu memudahkan bisnis kalian. Misalkan kayak driver Gojek gitu misalkan untuk distribusi kalian. Terus atau supplier kalian siapa? Misalkan kalau produk susu PT apa misalkan seperti itu. Atau distributor kalian selain driver Gojek misalkan siapa? Ada PT-nya khusus misalkan. Jelasin di sini. Jelasin secara list-list ya maksudnya. Terus key activity. Di sini jelasin tentang aktivitas apa aja yang kalian lakuin, tapi intinya aja. Kayak misalkan produksi misalkan. Terus pemasaran melalui sosial media misalkan. Terus pengembangan aplikasi misalkan. Ya itu aja udah, nggak usah dijelasin lebih jauh. Terus selanjutnya adalah key results. Nah, perlu diketahui bahwa key result ini nggak cuman berbicara tentang aset fisik. Jadi bisa juga berbicara tentang aset-aset yang intangible, artinya nggak kelihatan. Kayak misalkan hak cipta, itu kan nggak kelihatan, tapi itu aset kalian, seperti itu. Itu key result juga, kayak gitu. Atau misalkan keahlian yang dimiliki karyawan kalian itu sebenarnya key result juga, sebenarnya. Itu masuk dalam key result, apa namanya itu? Lupa aku. Tapi intinya itu key result juga, seperti itu. Key result yang intangible. Jadi nggak berbicara tentang aset doang. Oke, selanjutnya adalah cost structure. Nah, di sini pengeluaran kalian buat apa? Tapi nggak usah dijelasin biayanya berapa. Jadi kayak cuman buat biaya produksi, udah. Biaya pembayaran karyawan, udah. Terus biaya pemasaran, udah gitu-gitu doang. Nggak usah dijelasin berapanya. Nah, terus selanjutnya ada revenue streams. Nah, revenue stream ini
itu dari mana kalian dapat pendapatan kalian. Jadi kalau misalkan kalian dapat dari dua sumber, misalkan kayak tadi tuh yang di bagian laporan keuangan, itu pertama kalian bisa jelasin tentang pendapatan penjualan produk kalian misalkan. Terus yang kedua bisa dari sumber-sumber lain, misalkan kalian buka kafe nih, terus ada orang nitip makanan ke kalian, terus kalian dikasih fee berapa gitu dari penjualan itu bisa juga dimasukkan ke dalam pendapatan. Seperti itu. Jadi semua jenis pendapatan, semua pemasukan kalian ya jelasin aja semuanya di situ. Kayak gitu. Nah, value proposition ini sama kayak positioning tadi, cuman lebih jelasin ke value-nya. Maksudnya kalian sebagai apa nih di pasar, dan kalian apa sih yang kalian tawarin buat para konsumen. Misalkan produk minuman susu yang sehat dengan berbagai vitamin misalkan, seperti itu. Atau usaha kantor, misalkan persewaan kantor yang dimana itu memberikan kemudahan bagi para bisnismen untuk menjalankan bisnisnya, misalkan seperti itu. Ya, ini value yang kalian tawarkan ke konsumen. Nah, customer segmennya itu sama kayak tadi. Jadi tapi list saja, dibuat secara list saja. Misalkan pelajar berumur sekian gitu misalkan. Udah. Terus berdomisili di Surabaya misalkan. Terus seperti itu. Nah, di sini ada customer relationship sama channels. Bedanya apa sih? Di sini juga mungkin banyak yang bingung ya. Nah, kalau customer relationship itu gimana cara kalian menjaga hubungan sama konsumen kalian? Misalkan membuat komunitas misalkan, atau membuat sosial media misalkan, seperti itu. Itu bertujuan untuk merecall artinya memanggil kembali konsumen kalian agar mau beli jasa kalian lagi atau beli produk kalian lagi, seperti itu. Itu agar menjaga konsumen kalian agar tetap membeli produk kalian dan enggak berpindah ke kompetitor kayak gitu. Nah, kalau bedanya sama channel itu adalah yang mengantarkan produk kalian. Biasanya ada di Revo Gojek juga biasanya di sini. Terus juga penjualan secara online misalkan, terus penjualan di aplikasi misalkan, kayak gitu. Ini adalah cara kalian mendeliver produk kalian. Seperti itu. Oke, udah semua ya. Udah dijelasin semua. Ini contohnya. Jelas ya, key partnernya vendor, reseller, terus cost faktornya dari admin, marketing, key activitiesnya, website dan social media development, terus key resource-nya ada dari human, admin, sales gitu misalkan, dan pekerja kalian, terus juga ada alat-alat, value-nya dia jadi produsen jaket, terus revenue stream-nya dari penjualan jaketnya, customer relationship-nya dari sosial media, Facebook, dan macam-macam. Channelnya dari penjualan online, terus juga customer segmennya mid-end, artinya pendapatan menengah, terus juga young people, umur 17 sampai 30 tahun, terus fans bola, kayak gitu. Oke, ini bisnis model kan udah panjang banget ya videonya, dan thank you. Apakah ada pertanyaan?